teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Hai World Football, kali ini ada 5 pelajaran Manchester United versus Leicester City. Hasil yang tidak memuaskan didapatkan Manchester United usai menjamu Leicester City dalam laga Premier League yang digelar di Old Trafford pada Sabtu 2 April 2022. Pertandingan tersebut berakhir dengan kedudukan imbang 1-1. Kendati berstatus sebagai tim tamu, Leicester City sempat bisa unggul lebih dulu melalui aksi Kelechi Iheanacho pada menit ke-63. 3 menit berselang, Manchester United menyamakan skor lewat aksi Fred. Ada 5 pelajaran penting yang Boladeters pasti bisa petik di pertandingan kali ini. Yang pertama ada titik balik Harry Maguire. Sebuah video yang mempertontonkan aksi lawak Maguire saat menghadapi Leicester City tersebar di media sosial. Tapi perlu diingat, jangan menilai seorang pemain hanya karena satu momen buruk saja. Pada kenyataannya, Maguire merupakan salah satu penampil terbaik pada pertandingan ini. Statistiknya dalam pertandingan tersebut juga mempertegas pernyataan di atas, bahwa Daredevil harus berterima kasih kepadanya. Berdasarkan catatan WatchScore, Harry Maguire mencatatkan 1 tackle sukses, 4 sapuan, dan 3 intercept. Maguire juga minim kesalahan saat membangun serangan dengan torehan 65 umpan akurat. Yang pelajaran kedua ada berterima kasih kepada Fred. Satu hal yang patut dikecewakan dari pertandingan kali ini buat pihak Manchester United, minimnya kontribusi dari barisan penyerang. Meski mencatatkan penguasaan bola sebesar 54%, mereka cuma bisa membuat 11 tembakan. Mungkin ini bisa dimaklumi karena sang bintang Cristiano Ronaldo berhalangan untuk tampil pada laga kali ini. Ralf Rangnick pun terpaksa melakukan eksperimen dengan memainkan Bruno Fernandes sebagai penyerang dalam formasi 4-2-3-1. Kendati demikian, Manchester United seharusnya tetap bisa mencetak lebih dari 1 gol jika melihat kualitas para pemain depan yang dimainkan di laga ini. Pada akhirnya mereka harus bergantung pada Fred yang sejatinya gelandang bertahan. Pelajaran yang ketiga, Rangnick gak suka Rashford. Cristiano Ronaldo berhalangan tampil. Edinson Cavani harus menepi selama 5 pekan karena cedera. Mason Greenwood masih menjalani masa hukuman dan Anthony Martial sedang dipinjam ke Sevilla. Jadi tidak heran kalau Manchester United harus memainkan Bruno Fernandes sebagai ujung tombak. Mereka tidak punya striker. Absennya Rashford patut mengundang pertanyaan besar. Entah apa yang terjadi antara Rangnick dengan Rashford. Performanya memang sedang di bawah standar, tapi tidak memainkannya saat Manchester United sedang krisis penyerang. Mungkinkah Rangnick tidak menyukai Rashford? Yang ketiga, 2 kali Manchester United nyaris kalah. Sama halnya seperti Manchester United, Leicester juga cuma membuat 11 tembakan, namun mereka cukup efektif di lini depan dan seharusnya bisa membawa pulang 3 poin dari markas Daredevils. Seperti yang dijelaskan, mereka sempat unggul terlebih dahulu melalui aksi Kelechi Iheanacho. Keunggulan seharusnya bisa dipertahankan andai Kasper Schmeichel bisa melakukan tepisan tanpa mengarahkannya ke Fred. Leicester City sejatinya sempat mendapatkan gol kedua pada menit ke-80 melalui aksi James Maddison. Sayang gol tersebut dianulir oleh wasit lantaran Iheanacho kedapatan melanggar Rafael Varane dalam proses terciptanya gol. Pelajaran yang terakhir, apa kabar 4 besar kian mustahil? Kalah ataupun imbang, Manchester United akan tetap berada di peringkat ke-6 dalam klasmen sementara. Sebab jarak mereka dengan penghuni peringkat ke-7, Wolverhampton, terpaut cukup jauh. Yang jadi masalah adalah kedua hasil tersebut sama-sama membuat harapan Manchester United
finish di 4 besar kian terkubur. Jarak pasukan Ralf Rangnick dengan penghuni posisi keempat Arsenal cuma terpangkas 1 angka, jadi 3 poin. Sialnya jarak tersebut bisa semakin melebar menjadi 6 poin karena Arsenal baru akan bermain pada Selasa 5 April 2022 nanti. Klub besutan Mikel Arteta itu jadi di atas kertas. Seharusnya bisa mengalahkan Crystal Palace meski bermain sebagai tim tamu. Jangankan peringkat keempat, Manchester United mungkin tak akan bisa merebut posisi 5 dari Tottenham. Poin kedua tim sama, tapi bisa melebar jadi 3 poin kalau tim asuhan Antonio Conte itu mampu mengalahkan Newcastle. Berita yang berikutnya, Chelsea kalah, Thomas Tuchel kambing hitamkan jeda internasional. Chelsea menelan kekalahan saat menjamu Brentford di lanjutan Premier League. Thomas Tuchel mengaku para pemainnya kelelahan usai menjalani jeda internasional sehingga bisa tumbang. Chelsea menerima kunjungan Brentford di pekan ke-31 Premier League Sabtu 2 April 2022 malam. Bermain di Stamford Bridge, The Blues kalah dengan skor telak 1-4 dari The Bees. Tuan rumah sejatinya mampu unggul terlebih dahulu melalui Antonio Rudiger. Namun Brentford mampu bangkit dan membalikan keadaan lewat Vitaly Janelt 2 gol, Christian Eriksen dan Yoane Wissa. Dengan hasil ini, Chelsea masih berada di peringkat ketiga klasemen sementara Premier League. Mereka mengumpulkan 59 poin dari 29 pertandingan. Terkait kekalahan timnya, Thomas Tuchel menyebut para pemain Chelsea kelelahan. Mereka tidak tampil maksimal usai membela negaranya dalam jeda internasional terakhir. Itu adalah start yang sulit, yang bukan pertama kalinya seperti itu setelah jeda internasional. Dan kami butuh beberapa saat untuk menemukan ritme kami dan menemukan kontrol penuh, kata Tuchel di situs resmi klub. Chelsea sebenarnya tampil sangat dominan atas Brentford. Namun Tuchel mengakui tidak mudah bagi timnya untuk langsung menunjukkan performa terbaik setelah jeda internasional. Saya sadar ekspektasi saya tidak terlalu tinggi untuk pertandingan ini. Merupakan tantangan untuk bermain setelah jeda internasional dan sebagai favorit di atasnya. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.